Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Marcelinda dari kelas Desain Komunikasi Visual A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sejarah pop art. Dimulai dari awal perkembangannya sampai berakhirnya masa ini. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pop art. Pop art sendiri merupakan gerakan seni rupa yang berkembang pada tahun 1950 sampai 1970-an. Gaya ini merupakan seni yang tumbuh dan berkembang dari cabang seni rupa aliran Dadaisme. Ada yang menyebutnya bahwa pop art ini merupakan seni budaya massa, bahwa pop art merupakan perlawanan dari seni-seni yang sudah mapan. Ketika itu pusatnya ada di Britania Raya atau Inggris dan United States atau Amerika Serikat. Selain itu, pop art juga merupakan seni yang berkembang di Amerika yang lahir akibat tidak puas terhadap berkembangnya gaya ekspresionisme yang melanda kaum akademis dan menempati kelas yang besar. Saat itu yang dianggap tidak memberikan sumbangan pada masyarakat, maka pandangan para tokoh penentang ekspresionisme Amerika seperti Andy Warhol, Leo Lichtenstein, Claes Oldenburg, James Rosenquist mencoba melemparkan karya popnya terhadap publik secara besar-besaran lewat karya kontemporernya sebagai reaksi tidak puas pada ekspresionisme yang melanda budaya Amerika saat itu. Seni pop berkembang sangat pesat di Amerika dan Inggris yang kemudian menjadikan budaya pop yang merebak dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Contohnya seperti musik, visual, terutama hasil karya seniman yang menggunakan budaya massa sebagai bahan idenya. Nah, untuk karakteristik karya-karya pop art gitu ya, cenderung memiliki warna-warna yang mencolok. Biasanya tuh cerah seperti merah, kuning, dan biru. Gambar-gambar di dalam pop art berupa gambar yang flat seperti dalam buku-buku komik. Nah, awal mula perkembangannya yaitu sekitar pada tahun 1952, di mana seniman-seniman muda berjiwa pemberontak itu menciptakan The Independent Group atau IG disebutnya di London, di Inggris. Nah, mereka sering melakukan diskusi kelompok yang berpusat pada implikasi budaya pop dari unsur-unsur seperti iklan massal, film, desain produk, komik, fiksi ilmiah, dan teknologi. Nah, mereka semua tuh memiliki pemikiran yang sama sebagai para seniman muda dan kritikus-kritikus yang di dalamnya termasuk Richard, Nigel Henderson, Lawrence Loewy, dan Rainer Benham. Mereka semua tuh memulai sebuah pertemuan informal di Institute of Contemporary Art in London. Kelompok ini menyebut diri mereka sebagai grup independen. Mereka bergema menggunakan Dadaisme dengan menjadikan tantangan bahwa seni itu memiliki klaim untuk memiliki status tinggi di masyarakat dan menantang gitu untuk bersukaria dalam kegembiraan visual dan mempengaruhi budaya populer. Kemudian pada tahun 1955
pop art sebagai moniker, kemudian digunakan dalam diskusi oleh anggota independent group dalam sesi kedua. Selanjutnya, pada tahun 1956, pop art muncul dalam artikel But Today We Collect Ads oleh member dari independent group, yaitu Allison dan Peter Smithson dalam majalah Art. Di tahun 1960, seni pop itu udah mulai berkembang ke seluruh dunia dan makin berkembang juga di Amerika Serikat. Di tahun 1962, pop art secara resmi diperkenalkan pada bulan Desember dalam acara Simposium Seni Pop yang diselenggarakan oleh The Museum of Modern Art di New York. Selanjutnya di tahun 1963 ada salah satu karya dari Roy Lichtenstein, judulnya The Drowning Girl. Roy Lichtenstein sendiri itu mendasarkan karyanya pada buku-buku komik gitu. Di tahun 1964 ada salah satu karya pop art dari Andy Warhol yang berjudul Campbell's Soup Can. Andy Warhol sendiri merupakan seniman pop art yang paling terkenal gaya seni pop. Gaya seni pop seperti yang kita kenal sekarang benar-benar dihidupkan oleh gaya unik Andy Warhol dan penggunaan gambar dari cetakan tinta gitu ya, terutama dari dari karyanya ini yang kaleng Campbell's Soup yang menjadikan ia terkenal gitu selama pameran The American Supermarket. Nah, Andy Warhol ini pernah bekerja sebagai iklan ilustrator pada tahun 1950-an. Kemudian ia beralih ke seni rupa murni. Ia menggunakan budaya populer dan dunia periklanan itu sebagai sumber tema karyanya. Gambar objek-objek yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi jarang mendapat perhatian oleh masyarakat. Dianggap secara serius sebagai karya seni rupa yang penting, dan dia menggunakan pengalaman ini untuk melakukan putaran kreatif pada gambar budaya populer yang sangat dikenal ini. Nah, Warhol sendiri juga menjadi terkenal karena metode uniknya dalam menghasilkan karya seni, yaitu sablon, yaitu stensil ditempatkan di atas lembar kertas, kemudian tinta itu didorong melalui stensil untuk membuat gambar. Di tahun 1967-an ada karya Andy Warhol, yaitu Marilyn Monroe. Kemudian ini tahun dimana berakhirnya gaya pop art pada tahun 1970. Nah, berakhirnya sejarah perkembangan pop art itu kan yang sedemikian cepat gitu ya, membuat pop art ini mengalami masa surut yang relatif cepat. Beberapa tahun berikutnya ini disebabkan salah satunya karena pop art itu memang sangat cepat berkembang gitu ya, karena spontanitas reaksi pada saat itu secara sosial maupun momentum di Amerika atau Inggris gitu. Baik, itu dia cerita gitu ya, sejarah dari perkembangan pop art mulai dari awal dan berakhirnya masa pop art ini. Saya Salim Marcelinda mengundurkan diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.